Albe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Paman, tunggu sebentar, Paman. Bukankah itu Rara Kemuning, Paman? Iya, ada apa dengan anak itu? Sebaiknya kita temui dulu, Paman. Iya, ayolah. Ada apa, Kemuning? Kelihatannya kau gelisah sekali. Kakang. Kakang. Ada apa? Rawinasih. Dia. Kemuning, kenapa dengan dia? Bicara yang tenang, Kemuning. Katakan yang jelas. Ada apa dengan Winasih kakakmu? Kakak Rara Winasih kumat lagi. Hah? Dia kesurupan lagi, Kakang. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-30 dengan judul Bayang-Bayang Angkara. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kelima, Kasdu Dewa sebagai Ki Batur Awi, Ajeng sebagai Rara Winasih, Edo sebagai Aditya, Dedi sebagai Ki Durmaya, Idris sebagai pemilik kedai, Indrawati sebagai Rara Kemuning, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Batur Awi yang menanyakan latar belakang Rara Winasih sebelum ayahnya meninggal. Maksud Ki Batur Awi menanyakan hal tersebut yaitu untuk mencari tahu apakah persoalan Rara Winasih ada hubungannya dengan diganggunya dia oleh roh jahat yang menyusup dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat Rara Winasih menceritakan persoalannya, Ki Batur Awi pun kemudian mengambil keputusan. Kedua orang yang mempunyai persoalan dengan Rara Winasih harus didatanginya. Rara Winasih terkejut. Ia seolah-olah berat untuk menuruti rencana Ki Batur Awi. Tidak ada cara lain. Mau tidak mau kita harus menemui kedua orang tersebut. Winasih, kelihatannya kau keberatan sekali. Iya, Ki. Rasanya tidak mungkin kita menemui orang tua pemilik kedai itu. Orang itu telah saya caci maki habis-habisan. Dia pasti akan menerima kedatangan kita dengan kebencian, Ki. Ya, atau mungkin tidak mau menerima kedatangan kita sama sekali. Winasih, apapun sikap dari orang itu, kita harus menemuinya. Tujuan kita toh baik, hanya minta maaf saja. Dan untuk menemui orang itu, kau tak perlu takut. Aku akan meminta Aditya saja yang menemui orang itu. Dan mungkin aku pun tak akan ikut, karena aku sendiri mempunyai persoalan lain. Tapi Ki, apakah orang itu mau memaafkan kesalahan saya yang telah mencaci makinya? Lagi pula, apakah Ki Batur yakin bahwa orang itu yang membuat saya kesurupan semalam? Seperti yang saya katakan tadi,
Mungkin salah satu di antara orang yang mempunyai persoalan denganmu ini adalah orang yang telah membuatmu kesurupan. Memang belum tentu pemilik kedai ini yang membuatmu begitu. Tapi apa salahnya kalau kita temui dan minta maaf? Saya yakin kalau kedatangan kita secara baik-baik, tentunya orang itu pun akan menerima kita dengan baik. Winasih, untuk hal ini sebaiknya kau tidak perlu cemas dan bingung. Toh yang akan menemui orang-orang itu adalah Aditya. Benar. Sebaiknya kau tenang-tenang saja dan istirahat yang baik. Kalau bukan pemilik kedai yang akan kutemui itu yang membuat celaka, ya mungkin si pemuda ugal-ugalan itu. Yang jelas, pokoknya kedua orang yang mempunyai masalah denganmu itu harus kutemui. Benar. Mudah-mudahan saja setelah Aditya menemui kedua orang itu, kau tidak akan diganggu lagi. Baiklah, kalau Ki Batur Awi dan Kakang Aditya yakin bahwa salah satu di antara mereka adalah yang membuat saya kesurupan, mudah-mudahan saja mereka mau memaafkan saya. Ki Batur, saya jadi menyulitkan Ki Batur Awi saja. Pekerjaan Ki Batur yang seharusnya selesai jadi terhambat gara-gara saya. Tidak apa-apa. Bukankah masalah ini pun adalah pekerjaan saya? Lalu, kapan Kakang Aditya akan menemui mereka? Secepatnya. Kalau bisa hari ini juga Aditya harus menemui mereka. Baiklah, Ki. Tapi aku akan menunggu Paman Durmaya dulu. Aku akan mengajak Paman untuk menemui mereka. Iya, Kakang. Kakang jangan pergi sendirian. Kakang harus pergi bersama Paman Durmaya. Aditya, kalau begitu aku pergi dulu. Nanti sore aku singgah lagi kemari. Iya, Ki. Usahakan hari ini kau dapat menemui kedua orang itu. Mudah-mudahan setelah itu Rara Winasih tidak akan diganggu oleh roh jahat lagi. Iya, Ki. Terima kasih atas saran dan bantuan Ki Batur. Tapi maaf, Ki. Kalau saya masih mengharap bantuan Ki Batur jika keadaan Winasih masih tetap begitu. Iya. Saya akan usahakan membantu Winasih sampai keadaannya benar-benar baik. Mari. Iya, Ki. Winasih, kau tidak perlu cemas dengan kepergianku untuk menemui mereka. Kau tidak perlu gelisah. Apakah mereka mau memaafkan atau tidak? Yang penting untukmu, istirahat yang tenang. Dan jangan banyak melamun lagi. Terutama memikirkan tentang mendiang ayahmu. Iya, Kakang. Kemuning, kau temanilah kakakmu dan ibu. Jangan kemana-mana, ya. Jika ada sesuatu yang menyulitkan, temui aku dan Paman di rumah pemilik kedai itu. Atau kalau tidak, kau temui aku di rumah anak muda yang bernama Kelintang itu. Sekarang aku mau menemui Paman Durmaya untuk minta menemaniku. Ibu, Winasih, aku pergi dulu. Iya. Aditya pun segera pergi menuju rumah Ki Durmaya. Matahari kini berdiri memayung, sengatannya pun terasa menyentuh kulit. Setelah Aditya sampai di rumah Ki Durmaya, tidak beberapa lama pun Aditya bersama Ki Durmaya langsung menuju rumah pemilik kedai itu. Paman, apakah Paman yakin bahwa pemilik kedai itu yang membuat Rara Winasih kesurupan? Entahlah. Aku sendiri belum mengenal pemilik kedai itu. Tapi ya, mungkin saja. Bukankah Ki Batur Awi mengatakan kalau bukan si anak muda brutal itu, ya si pemilik kedai? Atau bisa jadi sebaliknya. Mudah-mudahan saja memang dia, Paman. Dengan begitu kita akan mudah membantu Rara Winasih untuk sembuh. Ya, mudah-mudahan. Aditya, kelihatannya masih ada sesuatu yang mengganjal pikiranmu. Iya, Paman. Saya memang masih merasa ada beban dalam pikiran saya. Ya, sekalipun Ki Batur Awi telah memberikan petunjuk tentang siapa yang membuat Rara Winasih demikian, tapi saya masih ragu-ragu, Paman. Kenapa masih ragu? Ya, karena Ki Batur tidak bisa memberi keterangan yang jelas. Maksud saya,
Ki Batur Awi tidak bisa menunjuk langsung siapa orangnya. Bagi saya, petunjuk yang diberikan Ki Batur Awi ini hanya bayang-bayang saja. Artinya hanya dugaan Ki Batur Awi saja. Jadi kau meragukan petunjuk ini? Kalau memang demikian, untuk apa kita menemui si pemilik kedai dan pemuda brutal itu? Bukan begitu, Paman. Saya memang meragukan si pemilik kedai dan pemuda yang bernama Kelintang itu. Tapi walaupun begitu, bukan berarti kita tidak jadi menemui mereka. Saya hanya ragu, Paman. Bagaimana seandainya bukan mereka berdua? Lantas siapa nanti? Sudahlah. Sebaiknya kita selidiki saja dulu. Kau tidak perlu berpikir bahwa yang melakukan hal itu orang lain. Yang penting kita temui saja dulu pemilik kedai dan anak muda itu. Oh, iya, Paman. Iya. Maafkan saya, Paman, kalau saya terlalu berpikiran jauh. Kalau tidak salah, kedai itulah yang dimaksudkan Rarawinasih. Tapi kenapa kedai itu tutup? Mungkin si pemilik kedai itu tidak ada, Aditya. Kita ketuk saja dulu pintu kedai itu. Siapa tahu si pemilik itu ada di dalam. Ayo, Paman. Memang sepi kedai ini. Tapi mudah-mudahan saja pemiliknya ada di dalam. Baiklah, ku ketuk saja pintu ini. Permisi. Permisi. Pak, permisi, Pak. Aditya, kelihatannya orang itu memang tidak ada. Sebaiknya kita ke rumah anak muda itu saja. Saya rasa tanggung, Paman. Kita tunggu saja sebentar. Siapa tahu orang itu pulang. Ini buang-buang waktu saja namanya, Aditya. Kita masih ada urusan lain, Aditya. Ya, baiklah, Paman. Tunggu sebentar. Ada orang yang menuju kemari, Paman. Mungkin orang itulah pemiliknya. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Keduanya tidak jadi meninggalkan kedai yang tutup itu. Setelah melihat seorang laki-laki setengah tua melangkah ke kedai itu. Laki-laki setengah tua itu memang kelihatan kasar, berkumis cukup lebat. Melihat ada dua orang laki-laki berdiri di depan kedainya, laki-laki setengah tua itu pun segera menghampirinya. Siapa kalian? Apa yang kalian cari di sini? Maaf, apakah Bapak pemilik kedai ini? Ya, kalian berdua siapa? Saya Aditya, dan ini Ki Durmaya. Kita masih satu desa, Pak. Hanya saja kami tinggal di perbatasan sana. Lalu apa maksud kedatangan kalian kemari? Kami berdua kemari ingin minta maaf. Minta maaf? Iya. Aneh. Kalian jangan ngawur. Aku tidak pernah merasa mempunyai urusan dengan kalian berdua. Bertemu saja baru kali ini. Iya, memang benar, Pak. Maksud saya kemari ingin minta maaf atas kesalahan yang dilakukan adik saya. Ya, mungkin Bapak masih ingat dengan wanita yang bernama Rarawinasih. Rarawinasih? Iya. Rarawinasih? Iya. Jelas aku masih ingat dengan gadis ceriwis yang sombong itu. Baru saja aku ganggu sedikit. Lagak seperti seorang gadis pingitan. Apa perlunya kalian menyampaikan maaf itu, ha? Maaf. Maaf. Kalau boleh, saya turut campur, Pak. Kedatangan saya kemari bermaksud baik-baik, Pak. Kami berdua kemari menyampaikan permohonan maaf
demi kemenakan saya. Bukankah wajar jika seseorang bersalah lantas minta maaf? Wajar ya, jelas. Tapi saya benar-benar merasa terhina dengan anak itu. Saya dicaci maki di depan umum. Bagaimana seandainya hal itu terjadi terhadap kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Benar, tapi apa salahnya kalau kami berdua sudah meminta maaf? Anggap saja masalah itu sudah selesai. Dan kami nanti akan mendidik Rara Winasih lebih baik lagi dan lebih sopan terhadap orang tua macam Bapak. Bicara memang gampang, tapi kenyataannya anak itu kan bukan anak kecil lagi. Kalau memang dia bisa berpikir, tentunya kan tidak mungkin untuk bersikap begitu. Baiklah. Tapi boleh saya tahu, sebenarnya siapa yang salah? Bapak atau Rara Winasih? Bicara saja yang jelas, Pak. Sebenarnya siapa yang salah? Semula memang saya, tapi mencaci maki di muka umum kan juga sesuatu kesalahan. Artinya yang jelas-jelas salah kan dia. Kalau dipikir secara akal, yang salah sudah jelas Bapak. Orang Bapak yang menggoda dia kok. Kalau sekedar menggoda saja, ya saya rasa dia tidak mungkin mencaci maki Bapak. Saya rasa Bapak mengganggu dia sudah lebih batas kewajaran. Bukankah demikian, Pak? Saya kan hanya mencolek saja. Kalau saya adukan hal ini pada Rama Desa, tentunya Bapak akan kena hukuman. Seharusnya Bapak bangga. Sudah salah, lalu kami anggap tidak salah. Dan kami minta maaf lagi. Sudahlah. Bagaimana sekarang? Apakah Bapak mau memaafkan kesalahan Rara Winasih? Sikap paman terlalu kasar dengan orang tua ini. Nanti bagaimana kalau memang dia yang membuat celaka Rara Winasih? Kalau sekarang dia diperlakukan kasar begitu, nanti dia malah semakin dendam saja. Saya berharap Bapak mau memaafkan. Kasihan anak itu. Ya, kenapa bukan anak itu saja yang langsung datang kemari? Maaf, Pak. Dia sedang sakit, Pak. Makanya kami berdua yang datang kemari. Si pemilik kedai ini tidak menjawab sepatah kata pun. Hati pemilik kedai ini nampaknya masih dendam terhadap perlakuan Rara Winasih waktu itu. Tanpa menoleh lagi, si bapak ini kemudian meninggalkan tempat itu. Tindakan si bapak ini membuat Aditya dan Kidur Maya terkejut. Kenapa si bapak tua itu pergi begitu saja? Pak, tunggu dulu, Pak. Paman, ayo kita kejar orang itu, Paman. Wah, aneh sekali orang itu. Kelewatan. Pak, tunggu Pak, sebentar Pak. Pak. Sial. Orang tua ini rupanya memang keras kepala. Semula aku tidak mau marah. Sekarang aku jadi ingin marah. Pak Tua, tunggu Pak. Aditya dan Kidur Maya mengejar si bapak pemilik kedai itu. Namun belum sempat keduanya berhasil mengejar si bapak itu, tiba-tiba dari arah lain terdengar suara seseorang berteriak-teriak memanggilnya. Kakang Aditya! Kakang! Paman, tunggu sebentar, Paman. Bukankah itu Rara Kemuning, Paman? Iya, ada apa dengan anak itu? Sebaiknya kita temui dulu, Paman. Iya, ayolah. Ada apa, Kemuning? Kelihatannya kau gelisah sekali. Kakang,
Ada apa? Rarawinasih, dia... Kemuning, kenapa dengan dia? Bicara yang tenang, Kemuning. Katakan yang jelas. Ada apa dengan Winasih kakakmu? Kakak Rarawinasih kumat lagi. Hah? Dia kesurupan lagi, Kakak. Aditya dan Kidur Maya terkejut mendengar penuturan Rara Kemuning. Aditya tidak menyangka kalau Rarawinasih akan kesurupan lagi. Nah, saudara pendengar, benarkah yang dikatakan Rara Kemuning bahwa Rarawinasih kumat lagi kesurupannya? Dan bagaimanakah tindakan Aditya dan Kidur Maya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-30 dengan judul Bayang-Bayang Angkara yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.